Kembali di iNews Malam, pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencabut bantuan sosial atau bansos bagi penerima yang terlibat judi online. Baru-baru ini, PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Sangat bisa, karena data kita sekarang by name by address, jadi ketahuan si A si B-nya, siapanya, ya, nomor rekeningnya. Nah, terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial. Gitu. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Jika terbukti penerima bansos terlibat judi online, maka pemerintah akan mengalihkan bansos tersebut ke yang lebih berhak. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judol dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dibentuk Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judol sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah, saudagar minyak Riza Khalid tengah diburu Kejaksaan Agung. Ia diduga berada di Singapura dan hingga kini belum ditetapkan sebagai DPO. Gerak cepat Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina patut diacungi jempol. Setelah menetapkan 9 tersangka 24 Februari lalu, Kamis malam Kejagung kembali menetapkan 9 tersangka baru, salah satunya Riza Khalid. Tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Nama Riza Khalid bukan pemain baru dalam lingkaran bisnis minyak dan gas. Ia bahkan dijuluki The Gasoline Godfather. Bisnisnya menggurita dari perdagangan minyak bumi hingga industri minuman. Pada 2015, kekayaan saudagar minyak itu mencapai 6,6 triliun. Namun di balik pundi-pundi kekayaannya, nama Riza Khalid tidak pernah lepas dari dugaan berbagai kasus korupsi besar di negeri ini. Dari dugaan markup pembelian pesawat, permintaan saham Freeport hingga skandal mafia migas di Petral. Tidak seperti tersangka lain yang berujung bui, Riza Khalid kerap lolos dari jerat hukum. Hingga akhirnya Kamis lalu, ia menyusul sang anak Kerry Ardianto Riza menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Berbeda dengan nasib sang anak atau tersangka lainnya sudah dibui, Riza justru masih melenggang bebas. Diduga ia sudah kabur ke Singapura. Yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri, ya. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga berada di luar negeri, hingga kini Kejagung belum menetapkan Riza Khalid sebagai DPO. Apakah yang bersangkutan akan dinyatakan dalam daftar pencarian orang atau tidak, tergantung pada nanti proses pemanggilan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Kita tunggu saja apakah Kejagung berhasil membawa pulang Riza Khalid atau saudagar minyak ini kembali lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di Mandailing Natal, Sumatera Utara yang dijadikan tempat menimbun dan mengoplos BBM bersubsidi terbakar hingga meledak. Ledakan terjadi di tengah kebakaran rumah di Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga yang awalnya berupaya mendekat untuk memadamkan api langsung berhamburan menyelamatkan diri.
Akibat insiden ini, 2 rumah yang bersebelahan ikut terbakar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat api puntung rokok yang menyambar saat 2 penghuni rumah mengoplos BBM. Keinformasi lainnya, pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi karena menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkumpulan praktisi hukum menilai penggugat bisa dijerat pidana karena telah mencemarkan nama baik dan memfitnah Jokowi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menggugurkan gugatan keaslian ijazah Jokowi, kumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia atau petisi ahli mengapresiasi keputusan tersebut. Dengan ditolaknya gugatan itu, penggugat bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dikenai pasal berlapis atas dugaan pengaduan dan keterangan palsu, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Ada konsekuensi hukum pidana bagi penggugat ini karena yang pertama telah menimbulkan kegaduhan, ya. Terus yang kedua, penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil argumentasi hukumnya sebagaimana ketentuan hukum perdata aktor incumbit probatio. Siapa yang menggugat dialah yang harus membuktikan. Karena memang gugatannya sudah dilayangkan, maka ada potensi pidana terhadap penggugat, yaitu keterangan palsu, ya, pencemaran nama baik, fitnah, dan pengaduan palsu. Sementara itu, penggugat keaslian ijazah Jokowi, Muhammad Taufik, menyatakan bahwa sidang berlangsung karena masih ada proses banding dan yang lain. Nah, kalau menggugat dianggap melakukan pidana, ya peradilan perdata ditutup. Lagi pula orang harus paham itu apa artinya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Di Solo ini sidangnya masih berlangsung, ada banding dan lain-lain. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS terancam menjadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Polisi juga akan memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan, ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan.